Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Bersyukur kita kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ukhuwah fillah, keluarga kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, dalam kegiatan Siba Ummi edukasi bersama Ustadz melalui media online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan Allah menurunkan Al-Qur'an. Kalau kita berbicara tentang mukjizat yang terbesar yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Al-Quran ini kitab yang luar biasa, karena di dalamnya dimuat oleh Allah berbagai macam persoalan kehidupan yang penting-penting. Makanya di Quran itu ada ayat-ayat tentang syariah, ada ayat-ayat tentang muamalah, ada ayat-ayat tentang akidah, ada ayat-ayat tentang ibadah, ada ayat-ayat tentang sejarah. Begitu luas dan dalam makna yang ada di dalam Al-Quran. Maka mulialah kita orang-orang yang mengetahui apa sebenarnya tugas kita dan fungsi Al-Quran itu diturunkan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Pada bulan suci Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Untuk apa Al-Quran ini diturunkan sebegitu hebat dan dahsyatnya? Untuk apa? Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ini diturunkan hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia akan menjadi pembeda mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang hak, mana yang batil. Itu pun ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Kemudian apa tugas kita kepada Al-Quran yang diturunkan yang begitu istimewa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita. Kata Nabi, siapa yang tetap memegang teguh dua hal, maka dia tidak akan pernah tersesat dalam hidupnya, yaitu Al-Quran dan sunnahnya. Jadi Al-Quran ini ibaratkan kompas petunjuk arah. Orang yang berada di tengah lautan, ketika dia tidak punya kompas, maka dia tidak tahu kemana arah kapal akan berjalan. Tapi itulah ibaratnya Al-Quran. Ketika Al-Quran ini ada, dia akan menjadi kompas petunjuk jalan agar kita sampai ke tempat tujuan yang kita inginkan sebenarnya. Lalu apa tugas kita kepada Al-Quran? Yang pertama, tugas kita adalah membacanya. Nabi SAW bersabda, afdalu ibadatil ummati qiraatul Quran. Ibadah umatku yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Nawwiru buyutakum bitilawatil Qur'an. Terangilah rumah kalian dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kenapa Al-Quran ini menarik untuk dibaca? Karena Al-Quran memiliki fungsi. Pertama, orang yang membacanya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, kau baca Al-Quran itu per huruf mendapatkan 10 kebaikan. Alif, lam, mim, bukan 1 huruf tapi 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf kali 10. Maka orang yang membacanya alif, lam, mim saja mendapatkan 30 kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah Nabi Yahya alaihi salam
Ketika Allah mengistimewakan dirinya, salah satu amalannya adalah mempelajari wahyu yang diturunkan Allah kepadanya. Ya Yahya khudil kitab biquwwatin wa atainahul hukma sabiyya. Wahai Yahya, ambillah itu Alkitab, pelajarilah wahyu Allah itu dengan sebaik-baiknya, maka diberikan Allah kepadanya hikmah dimulai di saat dia kecil. Maka orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan hikmah di dalam hidupnya. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran, Al-Qurannya akan mengobati dirinya, mengobati hatinya, mengobati hidupnya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah sebagai obat penenang hati bagi orang-orang yang beriman. Maka ada yang bertanya, saya ini hati saya gersang, maka suburkan dia dengan bacaan Al-Quran. Ada yang mengatakan, saya ini mudah marah, hati saya berpenyakit, suka iri melihat orang lain. Maka kemudian hilangkan penyakit dalam Al-Quran, dalam diri kita itu dengan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran ini syifa, dia obat. Ada yang mengatakan, bolehkah kita mengobati diri kita dengan bacaan Al-Quran? Boleh. Di dalamnya ada Al-Fatihah. Bukankah kata Nabi SAW, Fatihatul kitab syifa'un min kulli thummin. Al-Fatihah itu adalah obat bagi segala penyakit. Maka obati diri kita dengan bacaan Al-Quran itu sendiri. Ada yang mengatakan, rumah saya angker, bagaimana menyelesaikannya? Bacalah Al-Quran di rumah itu. Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Bacalah di rumah itu Al-Quran. Insya Allah semuanya akan menjadi damai dan tenang dalam hidup dan kehidupan kita. Orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai bacaannya sehari-hari, maka yakinlah bahwa dia dalam kehidupannya akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan paling hebat di bulan Ramadan ini adalah banyak-banyak membaca Al-Quran. Usahakan di masa COVID-19 ini, khatam kita Al-Quran itu sebagai kitab pedoman dalam kehidupan kita. Lalu apalagi tugas kita terhadap Al-Quran akan kita lanjutkan dalam kajian-kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.